Dr. Andes Muhammad Hatta, yang akrab dipanggil Bung Hatta, merupakan seorang negarawan, pemikir dan ekonom yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menjadi salah satu tokoh proklamator kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi, Bung Hatta dilantik sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau dikenal atas komitmennya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan Maklumat Act yang menjadi dasar awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, di puncak karir politiknya, Bung Hatta membuat keputusan mengejutkan yang mengubah jalannya sejarah. Seorang tokoh yang berjuang demi demokrasi justru memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan menandai berakhirnya era duit tunggal bersama Presiden Soekarno. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia mengambil keputusan tersebut? Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai sosok dan perjalanan Bung Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta, yang lahir dengan nama Muhammad Attar, dilahirkan pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Nama Attar diberikan oleh kedua orang tuanya dan berasal dari bahasa Arab, yang berarti harum. Namun, karena penduduk setempat kesulitan mengucapkannya, nama tersebut lama-kelamaan berubah menjadi Atta dan akhirnya dikenal sebagai Hatta. Ayah kandungnya, Haji Muhammad Jamil, adalah putra dari Syekh Batu Hampar. Ia meninggal pada usia 30 tahun, saat Hatta masih berusia 8 bulan. Ibunya, Soleha, pernah mengatakan bahwa Hatta merupakan potret hidup dari ayahnya. Setelah kepergian sang ayah, Hatta dibesarkan oleh ibunya dan kakeknya, Arsyad, yang telah menjadi Syekh Batu Hampar. Arsyad bahkan membangun sebuah rumah bagi Soleha dan anak-anaknya di lingkungan yang berdekatan dengan rumah induk. Sebagai satu-satunya anak laki-laki di antara 6 bersaudara, Hatta mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari keluarganya. Masa kecilnya dipenuhi dengan kebahagiaan tanpa kekurangan apapun. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakeknya, yang ia panggil Pak Tua Gaik. Keduanya tinggal bersama dalam sebuah rumah besar di tepi jalan utama. Tepat di seberang rumahnya terdapat jalur kereta api, sementara di samping rumahnya berdiri kandang yang dapat menampung hingga 18 ekor kuda milik sang kakek. Pak Tua Gaik sendiri adalah seorang pengusaha jasa pos yang melayani rute Bukit Tinggi, Lubuk, Sikaping, hingga Sibolga. Layanan pengangkutan pos ini beroperasi 3 kali seminggu melalui sistem lelang, di mana pemerintah menyerahkannya kepada individu dengan penawaran harga terendah. Dalam periode tertentu, barang-barang pos diangkut menggunakan gerobak tertutup yang disegel sebelum keberangkatan, ditarik oleh sepasang kuda, dan dikirim sesuai jadwal serta tujuan yang telah ditentukan. Di belakang rumah, terdapat sebuah kolom yang dipenuhi ikan. Saat musim panen, ikan-ikan tersebut sering dikirim kepada para pejabat Belanda di Bukit Tinggi. Sebagai bentuk balasannya, ketika perayaan Lebaran tiba, keluarga Hatta menerima cerutu Belanda yang terkenal dari para pejabat tersebut. Sementara itu, di sebelah kiri pekarangan rumah, mengalir sebuah sungai kecil yang pada masa itu menjadi batas kota Bukit Tinggi. Dari sang kakek, Hatta belajar tentang cara menjalankan usaha dan memimpin sebuah kelompok. Berkat dukungan kakeknya pula, ia berkesempatan mengenyam pendidikan di salah satu sekolah terbaik di Bukit Tinggi. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah rakyat dengan masa belajar selama 5 tahun. Seperti anak-anak lain seusianya, Hatta juga gemar bermain. Beberapa permainan favoritnya termasuk kapal-kapalan, berenang, dan sepak bola. Di antara semuanya, sepak bola menjadi kegemarannya yang utama. Bersama teman-temannya, ia sering bermain menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Untuk belajar agama, Hatta dan kawan-kawannya pergi ke surau milik Syekh Muhammad Jamil Jambek, yang terletak di tengah sawah sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Dalam pelajaran mengaji, ia cukup cepat dalam mengenali huruf Arab dan mampu melafalkan juz' dengan baik berkat metode hafalan yang digunakan. Namun, ketika harus membaca dengan irama, ia mengalami kesulitan. Meskipun para gurunya berulang kali mencoba mengajarkan nada bacaan, Hatta tetap sering keliru dalam melafalkannya. Di Bukit Tinggi, Hatta menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Dalam perjalanannya, ia mendapat banyak bantuan, termasuk dari pamannya, Saleh, yang akrab ia panggil Ma Ali. Pada tahun 1913, Hatta pindah ke Padang dan tinggal bersama kakeknya selama beberapa tahun.
Setelah itu, ia menetap di rumah ayah tirinya, Haji Ning, seorang pengusaha asal Palembang yang berdomisili di Padang. Meskipun masih berada di kota yang sama, Hatta tidak tinggal bersama ibu. Pendidikannya sempat terhenti di pertengahan semester kelas 3. Ia kemudian melanjutkan ke ELS, Europes Legree School di Padang, hingga tahun 1913, lalu meneruskan ke Mulo hingga tahun 1917. Setelah pendidikan formal, Hatta juga mendalami ilmu agama dengan belajar kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, serta beberapa ulama lainnya. Di Padang, Hatta harus lebih mandiri dalam belajar karena anggota keluarga yang tinggal bersamanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tidak ada yang secara khusus mengawasi pendidikannya seperti saat di Bukit Tinggi. Karena tidak memiliki teman bermain di rumah, lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-teman sekolahnya atau sahabat lamanya dari Bukit Tinggi yang sudah lebih dulu masuk kelas pendahuluan di Mulo. Dengan waktu luang yang cukup banyak, Hatta memanfaatkan untuk bermain sepak bola. Salah satu kegemarannya sejak kecil, ia mulai bermain di tanah lapang menggunakan bola kulit yang dipompa. Setiap sore, tepat pukul 17, ia sudah berada di lapangan. Dari sinilah, ia bersama rekan-rekannya membentuk sebuah perkumpulan sepak bola bernama Swallow. Tim mereka memiliki seorang penjaga gawang andal bernama George Smaker, seorang keturunan Indo-Belanda yang terkenal tangguh dalam menjaga gawang. Karena permainan ini membutuhkan bola pompa, serta pengelolaan yang lebih baik, mereka pun mendirikan sebuah organisasi untuk mengatur kebutuhan tim. Dalam struktur organisasi tersebut, Hatta dipercaya sebagai bendahara sekaligus anggota pengurus. Melalui perannya dalam organisasi ini, Hatta mulai belajar bekerja dalam kelompok dan mengelola administrasi dengan baik. Sejak duduk di kelas 2 Mulo, ketertarikannya terhadap berbagai isu di luar pelajaran sekolah semakin berkembang. Namun, dengan kemampuannya mengatur waktu, ia tetap dapat menyelesaikan tugas dan pelajaran sekolah dengan baik. Minatnya terhadap organisasi mulai tumbuh ketika Serikat Usaha memperjuangkan pendidikan agama bagi siswa Mulo. Pada Januari 1918, Padang kedatangan Najir Datuk Pamuncak, putusan dari Young Sumatra Nenbon atau JSB, sebuah organisasi pemuda Sumatera Utara yang didirikan di Batavia pada 9 Desember 1917. Kedatangannya bertujuan mengajak para pemuda di Padang dan Bukit Tinggi untuk bergabung serta mendirikan cabang JSB di daerah mereka. Kelompok sepak bola Swallow turut diundang dalam pertemuan tersebut. Suasana diskusi terasa begitu menarik, terlebih dengan pidato penuh semangat dari Najir Datuk Pamuncak yang berlangsung sekitar 1 jam. Gaya bicaranya yang berapi-api semakin membangkitkan antusiasme para peserta. Pada pertemuan kedua yang diadakan keesokan harinya, cabang Young Sumatra Nenbon di Padang resmi dibentuk dalam struktur kepengurusannya. Hatta dipercaya untuk menjabat sebagai bendahara. Peran ini menjadi awal keterlibatannya dalam organisasi yang lebih besar, di luar lingkup sekolah dan olahraga. Salah satu pengalaman yang paling membekas dalam ingatan Hatta adalah kehadiran Abdul Muiz di Sumatera pada Agustus atau September 1918. Ia datang sebagai anggota Polsrad, sebuah dewan yang baru dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan tujuan memperdengarkan suara rakyat. Dalam rapat terbuka yang dihadiri banyak orang, berbagai isu penting dibahas. Beberapa di antaranya adalah konsep rakyat pemerintah sendiri, yang menjadi tujuan utama perjuangan nasional, terutama yang diperjuangkan oleh Serikat Islam. Selain itu, pertemuan juga menyoroti peran Proksat atau Dewan Rakyat serta ketidakadilan yang terjadi akibat sistem Hirindians atau kerja rodi yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial terhadap rakyat pribumi. Keanggotaan Hatta dalam Young Sumatra Nenbon yang memiliki cita-cita besar terhadap tanah air, serta pidato-pidato berapi-api dari Abdul Muiz semakin mendorongnya untuk lebih memperhatikan isu-isu sosial dan politik. Ketika menemui hal-hal yang kurang dipahami, ia sering berdiskusi dengan Engku Marah Sultan atau Sultan Said Ali di kantor Serikat Usaha. Setelah memahami lebih jauh mengenai kerja rodi dan ketidakadilan sosial, Hatta pun sering aktif mengunjungi kantor Serikat Usaha hampir setiap sore. Biasanya sebelum ia tiba sekitar pukul 16.30, Engku Marah Sultan sudah lebih dulu awal ada di sana. Di tempat itu, ia diperkenalkan pada berbagai sumber berita, termasuk surat kabar lokal, neraca dari Batavia serta utusan Hindia. Surat kabar resmi milik Serikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Sejak saat itu, waktu bermain sepak bola menjadi semakin berkurang, dan ia hanya menyempatkan diri bermain pada hari Minggu. Pada Mei 1919, Hatta berhasil lulus dalam ujian akhir Mulo.
membuka peluang baginya untuk melanjutkan pendidikan ke Batavia. Pada Juni 1919, ia berangkat ke Batavia menggunakan kapal KPM. Diantar oleh pamannya, Ma Ale. Setibanya di pelabuhan Tanjung Priuk, iparnya Dahlan sudah menunggu. Ia datang dari Pontianak lebih dulu untuk mengurus tempat tinggal serta kebutuhan sekolah Hatta. Di Batavia, ia melanjutkan pendidikan di PHS atau Prince Hendrik School dengan jurusan dagang. Metode pengajaran di PHS ternyata sangat berbeda dengan yang ia alami di Mulo. Pada Mei 1921, ia menempuh ujian akhir di PHS dan lulus dengan baik. Dari seluruh peserta ujian, 21 orang dinyatakan lulus, sementara 3 lainnya gagal. Setelah lulus, ia sempat tergoda untuk langsung bekerja. Dalam kebimbangan, ia meminta saran dari beberapa guru. Setelah mempertimbangkan dengan matang, akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Rotterdam. Untuk mewujudkan rencana itu, ia berusaha mencari beasiswa. Salah satu usahanya adalah mengunjungi Tuan Dwi Peter di rumahnya. Namun, Dwi Peter menyampaikan bahwa waktu pengajuan beasiswa sudah telat dan mempertanyakan mengapa Hatta baru datang sekarang. Hatta menjawab dengan tenang, "Saya tidak datang sebelumnya karena belum ada keperluan. Jika saya datang tanpa alasan, itu hanya akan membuang waktu. Padahal, waktu adalah sesuatu yang berharga bagi Tuan." Jawaban itu membuat Tuan Dwi Peter tertawa. Ia pun berjanji akan menghubungi Tuan Stockfish, mantan Perdana Menteri Perancis, untuk membantu mencarikan solusi bagi Hatta. Keberangkatan menuju Rotterdam dilakukan pada 3 Agustus 1921 dari Teluk Bayur menggunakan kapal Tambora Rotterdam Chariot dan tiba di pelabuhan Rotterdam pada 5 September 1921. Di sana, pendidikan dilanjutkan di Handel Hogeschool Rotterdam. Dikenal sebagai sosok yang aktif dalam organisasi, keterlibatan dalam Indisch Vereniging, perkumpulan mahasiswa Indonesia di masa itu, menjadi langkah awal dalam dunia pergerakan. Pada tahun 1922, organisasi ini berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging dan kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Antara tahun 1922 hingga tahun 1925, kecuali pada 1924, posisi sebagai Bendahara Perhimpunan Indonesia diemban dengan penuh tanggung jawab. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan majalah Indonesia Merdeka terbit secara teratur. Karena majalah ini menjadi alat perjuangan pemuda dalam menggaungkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Januari 1926, ia terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia dan menjabat hingga tahun 1930. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini berkembang menjadi organisasi politik yang kemudian diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPI sebagai ujung tombak pergerakan nasional di Eropa. Pengaruh besar yang dimiliki Perhimpunan Indonesia di tanah air akhirnya menarik perhatian pemerintah Belanda. Akibatnya, beberapa pengurus organisasi termasuk Najir Datuk Pamuncak, Ali Satro Ami Jojo, Abdul Majid Jojo Adiningrat, serta Hatta sendiri dijeblaskan ke penjara selama 5,5 tahun. Dalam persidangan di Mahkamah Den Haag, sebuah pidato pembelaan disampaikan dan kemudian diterbitkan dalam bentuk brosur berjudul Indonesia Fresh, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai Ketua PI karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari organisasi tersebut. Namun, ia tetap berjanji akan membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda serta Moskow. Setelah itu, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi. PI di Belanda mengutuk sikap Hatta karena ia bersama Sujici mengkritik organisasi secara terbuka. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka, yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Hal ini mendorong Hatta dan Syahrir yang saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret dalam mempersiapkan kepemimpinan di sana. Namun, Hatta merasa perlu menyelesaikan studinya terlebih dahulu, sehingga Syahrir terpaksa pulang untuk memimpin PI, PNI. Ketika Hatta kembali pada tahun 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya. Sekembalinya dari Belanda, Hatta ditawari masuk ke kalangan Sosialis Merdeka atau OSP untuk menjadi anggota parlemen Belanda. Pihak OSP mengirimnya telegram pada 6 Desember 1932
yang berisi kesediaannya menerima pencalonan sebagai anggota parlemen. Namun, Hatta menolak dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Pemberitaan di Indonesia justru menyebutkan bahwa ia menerima tawaran tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Setelah kembali ke Indonesia, Hatta dan Syahrir ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul. Lalu ke Banda Neira. Selama di pengasingan, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta serta majalah-majalah Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, melainkan bersifat analisis dan edukatif. Ia juga membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Di Digul, ia membawa seluruh bukunya dan mengatur waktunya dengan disiplin. Saat membaca, ia tak mau diganggu, sehingga beberapa kawannya menganggapnya sombong. Ia juga peduli terhadap sesama tahanan dan menolak bekerja sama dengan penguasa setempat. Ia akan mendapatkan gaji 750 gulden per bulan, tetapi ia memilih menerima hanya 250 gulden, yang kemudian ia bagi kepada kawannya yang kekurangan. Selain bertani, Hatta juga mengadakan kursus bagi para tahanan. Beberapa di antaranya berasal dari Minangkabau dan Banten, yang ditangkap karena terlibat pemberontakan komunis. Ia juga menulis surat kepada iparnya untuk dikirim alat-alat pertukangan seperti paku dan gergaji serta menceritakan nasib orang-orang buangan. Surat itu dikirim ke koran Pemandangan di Jakarta dan menarik perhatian Menteri Jajahan Belanda, Hollein, yang kemudian mengirim Presiden Ambon ke Digul. Hatta menolak uang yang diberikan kepadanya dan meminta agar bantuan juga diberikan kepada pemimpin lain yang hidup dalam pembuangan. Pada tahun 1937, ia menerima telegram yang memberitahukan pemindahannya dari Digul ke Banda Neira. Bersama Syahrir, ia pindah ke sana dan pada Februari tahun itu, ia menyewa sebuah rumah besar untuk menyimpan buku-bukunya serta bekerja. Di Banda Neira, ia bertani dan menulis untuk berbagai media, termasuk Sintitpo, Nasional Komentaren, dan Pemandangan, dengan honorarium bulanan yang cukup besar. Ia juga menerima tawaran dari Kiai Haji Mas Mansur untuk ke Makassar, tetapi menolak karena tetap berstatus tahanan. Selain itu, Hatta mengajar beberapa pemuda setempat, termasuk anak-anak Dr. Cipto dan beberapa pemuda dari Sumatera Barat serta Bukit Tinggi yang dikirim untuk belajar ekonomi dan sejarah darinya. Pada tahun 1941, ia menulis artikel di koran Pemandangan yang berisi imbauan agar rakyat Indonesia tidak memihak baik kepada Barat maupun fasisme Jepang. Kelak, tulisan ini dijadikan alasan oleh penguasa Jepang untuk tidak mempercayai Hatta selama Perang Pasifik. Artikel tersebut dibaca oleh Murase, wakil kepala Kempetai, Dinas Intelijen Jepang, yang menyarankan agar Hatta mengikuti Nippon Seishin di Tokyo pada November 1943. Setelah menyelesaikan studi di Belanda pada 5 Juli 1932, Hatta kembali ke Jakarta setelah menghabiskan 11 tahun di negeri tersebut. Awal Maret 1933, Hatta bertolak ke Jepang untuk menemani Maetek Ayub Rais dalam urusan dagang. Tanpa diduga, kedatangan ke Jepang sudah tersebar di surat kabar, dan wartawan menyebutnya dengan julukan Genti of Java. Sekembalinya ke tanah air, Hatta disibukkan dengan menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk daulat rakyat serta aktif dalam kegiatan politik. Prinsip non-kooperasi selalu menjadi garis perjuangan yang ditekankan dalam memahami konsep partai. Polemik dengan beberapa tokoh pergerakan nasional, termasuk Soekarno juga terjadi, terutama dalam menyikapi sikap politik terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Ketika Soekarno ditangkap dan dibuang ke ND, reaksi keras Hatta terhadap peristiwa itu dituangkan dalam tulisan-tulisan di Daulat Rakyat, seperti Soekarno ditahan 10 Agustus 1933, Tragedi Soekarno 30 November 1933, dan Sikap Pemimpin 10 Desember 1933. Pada Februari 1934, setelah pembuangan Soekarno ke ND, pemerintahan kolonial Belanda mulai menargetkan Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Akibatnya, para pemimpin partai termasuk Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Bondan, Maskun Sumadireja, Burhanuddin, Suka, dan Murwoto ditangkap dan dibuang ke Bopen Digul. Sebelumnya, mereka menjalani hukuman hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Selama di penjara Glodok, Hatta menulis buku Krisis Ekonomi dan Kapitalisme. Pada 2 Maret 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kemudian, pada 22 Maret 1942, Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Selama masa pendudukan Jepang, Hatta memilih untuk tidak hanya banyak berbicara,
Namun, pidato yang disampaikan pada 8 Desember 1942 di lapangan Ikada mengguncang banyak pihak dan menjadi peristiwa yang dikenang dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pada 18 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii yang memicu Perang Pasifik. Setelah itu, Jepang segera menguasai sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. Dalam situasi genting tersebut, pemerintahan Belanda memerintahkan pemindahan orang-orang buangan dari De Gaulle ke Australia. Karena khawatir mereka akan bekerja sama dengan Jepang, Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi, setelah sebelumnya menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama mereka, turut serta 3 anak-anak dari band yang diangkat menjadi anak oleh Syahrir. Setibanya di Jakarta, Hatta bertemu Mayor Jenderal Harada yang menawarkan kerjasama dengannya. Jika bersedia, ia akan diberi jabatan penting. Namun, Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard, Jalan Diponegoro. Jepang mengharapkan nasihat yang menguntungkan mereka, tetapi Hatta justru memanfaatkan posisinya untuk membela kepentingan rakyat. Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil tersebut beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lainnya adalah Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qahar Mujakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Nabi Kusno Cokro Sujoso. Pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Regimen Videoningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dari Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara, Jenderal Tarauchi. Puncaknya, pada 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pemimpin PETA, Ciau Kisong di Rengas Dengklok, dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan ini dilakukan oleh kalangan pemuda dengan tujuan mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam harinya, mereka mengadakan rapat persiapan proklamasi kemerdekaan di kediaman Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Sebelum merapat, mereka menemui Sumabucho, Kepala Pemerintahan Umum, Maijen Nishimura, untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman, sehingga ketidaksepakatan itu semakin meyakinkan mereka untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa keterlibatan lagi dengan Jepang. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat diutus ke Dalat, sekitar 300 km utara Saigon, Vietnam. Di sana, mereka bertemu dengan Jenderal Tarauchi, Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Tarauchi menyampaikan pidato singkat yang intinya menyatakan bahwa pemerintahan Jepang di Tokyo telah memutuskan bahwa inilah saatnya bagi Indonesia untuk merdeka. Setelah itu, ia memberikan ucapan selamat kepada 3 utusan tersebut. Kegembiraan Muhammad Hatta semakin besar karena pada 12 Agustus 1945, tepat di hari ulang tahunnya, ia menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah atas perjuangannya selama bertahun-tahun. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta dari Singapura. Di Kemayoran, rakyat menyebutnya meriah, dan Soekarno menyampaikan bahwa kemerdekaan akan segera tiba. Namun, perdebatan tentang siapa yang harus memproklamasikan kemerdekaan pun muncul. Syahrir dan pemuda mendesak agar proklamasi dilakukan segera oleh Soekarno secara pribadi, tanpa melibatkan PPKI untuk menghindari kesan bahwa kemerdekaan adalah hadiah dari Jepang. Soekarno menolak karena menganggap PPKI sebagai badan resmi. Ketegangan memuncak saat para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah dijemput oleh Subarjo, mereka kembali ke Jakarta dan malam harinya berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi.
Setelah perdebatan singkat, Soekarno dan Hatta menyetujui teks yang diketik oleh Sayuti Malik. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Pegangsaan Timur nomor 56, proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan, perjuangan belum usai. Hatta kemudian mencari dukungan internasional untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, perjuangan belum usai. 2 tahun pasca pembacaan proklamasi, Belanda melancarkan 2 kali agresi militer. Pertama, pada 21 Juli 1947, dan kedua pada 19 Desember 1948. Bung Hatta dan Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Namun, perjuangan tetap berlanjut di medan perang, dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Bung Hatta mengetahui delegasi Indonesia dan menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Setelah itu, Bung Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri ketika negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada 12 Juli 1951, Bung Hatta menyampaikan pidato melalui radio dalam rangka menyambut Hari Koperasi Indonesia. Karena peran aktifnya dalam gerakan koperasi, pada 17 Juli 1953, dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Bung Hatta dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, ia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIV di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Hasilnya, persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIV, sehingga anggota KNIV menjadi agak lunak. Pada 6 Maret 1947, pada saat terjadinya agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda, dan saat itu, ia masih berada di Pematang Siantar. Ia dengan selamat bersama Gubernur Sumatera, Mr. Tuan Hasan, tiba di Bukit Tinggi. Sebelumnya, pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian, dalam Kongres Koperasi 2 di Bandung, pada 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta, dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden, hendak memperjuangkan hingga berhasil perjanjian Renville yang berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Suasana memanas ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun pada September 1948, yang kemudian memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Bung Hatta bersama Bung Karno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta dan Bung Karno diasingkan ke Manumbing Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan, terjadi perundingan Komisi 3 Negara atau KTN di Kaliurang, di mana Gridley datang mewakili Australia dan Cochrane mewakili Amerika. Pada Juli 1949, terjadi kemenangan Cochrane dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun itu juga berlangsung perundingan penting, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Setelah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949, kedaulatan NKRI akhirnya diperoleh. Ratu Juliana memberikan tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia tanpa syarat, kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. Bung Hatta bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, penyerahan kedaulatan dilakukan dari Ratu Juliana kepada Dr. Andes Muhammad Hatta, sementara di Jakarta dari Dr. Loving kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelahnya, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana Bung Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri RIS, sekaligus merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS, sementara Bung Karno menjadi Presiden RIS. Namun, RIS tidak berlangsung lama.
Dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan ibu kota di Jakarta dan Perdana Menteri Muhammad Nasir, Bung Hatta kembali menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta. Pada tahun 1955, Muhammad Hatta menyatakan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden menurutnya. Dalam negara yang menganut sistem kabinet parlementer, kepala negara hanya berperan sebagai simbol, sehingga wakil presiden tidak diperlukan lagi. Pada 20 Juli 1956, Muhammad Hatta menulis surat kepada Ketua DPR saat itu, Sartono, yang isinya, "Merdeka. Bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi." DPR menolak secara halus permintaan tersebut dengan mendiamkan suratnya. Kemudian, pada 23 November 1956, Bung Hatta mengirim surat susulan dengan isi yang sama, menyatakan bahwa ia akan berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Dan pada akhirnya, dalam sidang DPR pada 30 November 1956, permohonan pengunduran diri Muhammad Hatta disetujui. Ia pun resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah 11 tahun mengemban tugas tersebut. Pada akhir tahun 1956, hubungan Hatta dan Bung Karno mulai renggang, terutama karena ia menolak masukan unsur komunis dalam kabinet. Sebelum mundur, ia menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gelar ini sebenarnya hendak diberikan pada tahun 1951, tetapi baru diserahkan pada 27 November 1956. Universitas Indonesia juga telah menyampaikan keinginan memberikan gelar kehormatan kepada Bung Hatta pada 1951, namun ia menolak dengan alasan, "Nanti saja, kalau saya telah berusia 60 tahun. Beberapa gagasan dan pemikirannya tentang koperasi kemudian dituangkan dalam buku berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, yang diterbitkan pada tahun 1971. Pada tanggal 18 November 1945, Bung Hatta menikah dengan Rahmi Rahim di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bung Hatta dikaruniai 3 putri, yaitu Mutia Parida, Gemala Rabiah, dan Halida Nuriyah. Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta mengumumkan kepada Ketua Parlemen bahwa dirinya akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Meskipun Soekarno berusaha mencegah keputusan tersebut, Bung Hatta tetap teguh pada pendiriannya. Selain kiprahnya dalam pemerintahan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang intelektual yang memiliki pemikiran mendalam di bidang ekonomi dan politik. Berbagai perguruan tinggi menganugerahkan gelar akademis kepadanya. Salah satunya adalah Universitas Padjadjaran Bandung, yang mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam bidang ilmu politik perekonomian. Pada kesempatan tersebut, Bung Hatta menyampaikan pidato ilmiah berjudul Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi. Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian Dr. Muhammad Hatta dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tertanggal 5 Februari 1957, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah penghasilan melalui menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai wakil presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintahan Republik Rakyat Cina. Pada tahun 1957, dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintahan Republik Rakyat Cina. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai a great son of his country.
Terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara, di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia yang bukan lagi sebagai wakil presiden. Pada tahun 1963, Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia. Atas perintah Soekarno dengan biaya negara, karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap. Pada 30 Januari 1970, melalui Kepres nomor 12/1970, telah dibentuk Komisi 4 yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu, Dr. Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, diangkat menjadi penasihat Presiden dalam masalah pemberantasan korupsi. Komisi 4 ini diketuai oleh Wilopo SH dengan anggota-anggota Kasimo, Profesor Dr. Yohanes, dan Haji Anwar Cokro Aminoto, dengan Sekretaris Kepala Bakin atau Sekretaris Kamtib Majen Sutopo Juwono. Dr. Muhammad Hatta juga ditunjuk sebagai penasehat Komisi 4 tersebut. Namun, secara kontroversial, Presiden Soeharto membubarkan komisi tersebut dan hanya memberikan izin untuk mengusut tuntas 2 kasus korupsi saja. Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Presiden. Pada 15 Agustus 1972, Bung Hatta mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1 dari Pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun yang sama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dia sebagai warga utama ibu kota Jakarta dengan segala fasilitasnya, seperti perbaikan besarnya pensiun dan penetapan rumahnya menjadi salah satu gedung bersejarah di Jakarta. Pada tahun 575, Bung Hatta menjadi anggota Panitia 5 bersama Profesor Mr. Subarjo, Profesor Mr. Sunario, A.A. Maramis, dan Profesor Mr. Pringgodigdo untuk memberi pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir serta batin para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasilanya. Bung Hatta resmi menjadi Ketua Panitia 5. Tidak hanya itu, Bung Hatta kembali mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa sebagai tokoh proklamator dari Universitas Indonesia yang seharusnya diberikan pada tahun 1951. Dan gelar tersebut dilakukan di Jakarta pada 30 Juli 1975 dan diberikan secara langsung oleh Rektor Mahar Marjono. Pada tahun 1978, bersama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kepentingan rejim otoriter Soeharto. Pada tahun 1979, yang merupakan tahun kelima Bung Hatta masuk rumah sakit, kesehatannya semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah menjalani perawatan selama 11 hari, sepanjang hidupnya Bung Hatta sempat dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Jenazahnya disemayamkan di kediamannya di Jalan Diponegoro 57, Jakarta, sebelum akhirnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir dengan upacara kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden saat itu, Adam Malik. Sebagai bentuk pengakuan atas pemikiran dan kontribusinya dalam bidang ekonomi, Universitas Hasanuddin Ujung Pandang menganugerahkan Bung Hatta gelar Dr. Honoris Causa pada 10 September 1979. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pidato ilmiah berjudul Prinsip Ekonomi dan Orde Ekonomi. Setahun kemudian, tepatnya pada 30 Agustus 1979, Universitas Indonesia juga memberikan gelar kehormatan serupa dalam bidang ilmu hukum. Dalam pidatonya yang bertajuk Menuju Negara Hukum, Bung Hatta menekankan pentingnya supremasi hukum dalam pembangunan bangsa. Di luar kontribusi akademisnya, Bung Hatta juga aktif menulis. Pada tahun 1960, ia menerbitkan esai berjudul Demokrasi Kita dalam majalah Panji Masyarakat. Tulisan ini menjadi salah satu yang paling dikenal karena mengangkat pemikirannya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia saat itu. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan Bung Hatta penghargaan Bintang Republik Indonesia kelas 1 pada 15 Agustus 1972.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari negara kepada tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.